Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi birabbil awal wa jawalahu birabbil san wa anzala kitaban hudun wa nurun wa ansala syar'an minal masani yahdi bihi man yarju liqa ardihi wa ilal amal. Asyhadu an la ilaha illallah rahmani wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rabbani. Allahumma fasholli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-ansar wal muhajirin wa alaina ma'ahu birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak, saudara-saudara rahimahullah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala setelah kita melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah di Masjid Dakwah Rumbai, Provinsi Riau. Kita sudah mendapatkan nikmat keberkahan pada Jumat selaku rajulun mu'minun. Dan kini saatnya kita akan mendengarkan rangkaian pelaksanaan tabligh akbar dalam momentum Maulud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 13 Rabiul Awal 1442 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 30 Oktober tahun 2020 Miladiah. Selawat dan taslim tak henti-hentinya kita aturkan kehadiran Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Saya hanya menyambung apa yang disampaikan oleh khatib tadi. Dari salam sampai berkhutbah, beliau itu semangat betul, mengingatkan kepada kita innal ulama warasatul anbiya, bahwa ulama itu adalah pewaris Nabi. Dalam rentang waktu yang begitu jauh dalam peradaban umat manusia. Tadi ada kata Nur Muhammad. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bukan nabi yang baru. Nabi sebelum kelahiran beliau sudah disalahkan ratusan ribu tahun oleh para nabi sebelum beliau. Terkait dengan apa yang terjadi dalam problematika internal eksternal Islam, baik secara nasional maupun dalam konteks global. Tadi malam saya sudah menyampaikan di Masjid Baitul Ars, Kota Pekanbaru, apa yang beliau singgung tadi terkait dengan Macron, Presiden Prancis. Ada karikatur yang dibuat untuk memfitnah, menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu konteksnya di luar, bukan di dalam. Kalau di dalam, justru yang menghina bukan orang kafir. Orang apa? Orang munafik.
yang jelas supaya maulud kita ini bukan teori, praktik. Bagus mulut kita bersolawat, tapi kalau karakter kita karakter Abu Nawas, nggak boleh mengaku ini. Saya ini bukan orang Islam dari latar belakang kehidupan keluarga yang tidak beragama Islam. Begitu disetrum oleh hidayah, lain rasanya. Entahlah bagaimana Bapak Ibu merasakan Islam itu dengan saya. Mungkin karena kami masuk Islam dengan pengorbanan, ibu bapak mendapat Islam dengan gratis, itu barangkali perbedaannya. Kalau kasih contoh di luar sana terlalu jauh Presiden Macron. Bahkan orang yang memfitnah, menghina, membuat karikatur Nabi Muhammad sudah berangkat ke neraka karena lehernya sudah dipenggal. Itu namanya Islam. Walaupun sholatnya bolong, tapi begitu Nabi dihina, putus batang leher. Nah, kita di Indonesia no accent, no only. Bicara Islam cuma virus aja takut. Virus bukan tidak ada, urus dulu virus, baru bicara jihad. Antum bicara tentang jihad, antum sendiri takut kepada virus. Wallahi saya dari awal begitu pemerintah mengumumkan lockdown, physical distancing, work from home, saya lakukan berdiam di rumah. Bukan tidak percaya kepada virus, ada virus. Ma'asabah bimusibatin illa bi'idnillah wa may yu'min billahi yahdi qalbu. Wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada musibah yang menimpa kepada seseorang kecuali dengan izin Allah, sebagaimana waktu yang telah ditetapkan. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah memberikan pengetahuan ke dalam hatinya. Sesungguhnya Allah bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ada virus itu, tapi di dalam masjid virus nggak ada. Di luar masjid, eksim, kudis, kurang, kain mata, lenceng ada di luar sana. Bukankah antum sudah membackup dirimu dengan wudhu? Ini kalau betul kita, kadang-kadang kita beriman ini, tapi seperti orang melihat mata sebelah ditutup begini. Sebelah percaya, sebelah tidak. Kalau mau percaya, betul-betul percaya. Kalau tidak percaya, betul-betul tidak percaya. Itu iman. Jangan separuh-separuh. Waktu hantam kita di siap bolong ini. Orang Arab bilang, yastaquna minan nasi wa la yastaquna minallahi. Yastaquna minan nasi wa la yastaquna minallahi. Kau bersembunyi di hadapan orang, tak mampu kau bersembunyi di hadapan Allah. Bagaimana kita mau mencintai Nabi Muhammad di Indonesia? Sesama muslim saling menggerogoti, sesama muslim saling menghina, sesama muslim saling memfitnah, sesama muslim saling memenjarakan. Saya orang dari kafir dalam rangkaian hamparan sejarah-sejarah dalam peradaban umat manusia dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat sampai pada zaman sekarang ini. Orang kafir tidak pernah menang melawan muslim. Baik dalam pergulatan fisik, dalam pertempuran perang, maupun dalam perdebatan argumen sains. Tadi Ustaz sudah singgung, cuma dia dibatasi oleh waktu karena khutbah tidak boleh panjang. Kalau saya nggak tertarik khutbah-khutbah begitu, saya lebih tertarik berdakwah. Jadwal saya tadi khutbah itu, saya serahkan kepada yang lain. Karena saya ditakdirkan oleh Allah bukan khutbah. Dan kalau saya khutbah berdasarkan tahun-tahun Islam, umpamanya Muharram, bukan di Muharram. Alhamdulillahilladzi muharrama wa rasulin wa jaddaha as-sahrul mubarakan liqaumin mu'minin
Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wadil amin tibil qulubi wa da'waiha wa afiyatil abdani wa sifaiha. Harus berdasarkan tahun-tahun Islam supaya arah khutbah kita jelas. Memasuki bulan Rabiul Awal, alhamdulillahirabbil awal. As-salat uqula ila tauhid wa hadaha wa awdaha lillah wahdaniyati wa dallaha wa abdallah bi warahil haq subhanal batil. Supaya jelas antara hak dan batil. Dalam kita menerapkan konteks dakwah, rasa takut, rasa khawatir itu adalah bagian dari bukan iman. Islam tidak mengajarkan kita takabur, tidak mengajarkan kita melawan pemerintah, tidak. Karena orang yang mencintai Islam pastinya mencintai negaranya. Tetapi kita menempatkan konteks keimanan itu dalam kondisi yang bagaimana? Makanya saya sering bilang, orang yang pakai masker ada tiga: percaya kepada corona, cinta kepada corona, bergaul berteman dengan corona. Nah, itu orang yang pakai masker. Orang yang tidak pakai masker juga ada tiga, seperti saya begini. Yang pertama, tidak disiplin dalam hidup, termasuk saya. Yang kedua, beriman, bukan percaya. Beriman ada penyakit, beriman ada musibah, beriman ada corona. Dengar ayat yang dibaca imam sholat kali rokaat yang kedua, masabat, supaya kita dihindarkan dari musibah, hindarkan dari kecurigaan kita, dari segala kekecewaan hati kita. Sudah jelas tadi. Kalau kita menyimak dari pertama khutbah sampai kepada imam, ini dia. Ini memang kontekstual. Nah, makanya kita umat Islam, kenapa harus memperingati hari kelahiran Rasulullah? Bukan mendoakan supaya Rasulullah selamat pada waktu itu. Di zaman Rasulullah nggak ada maulud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada tuh Nabi dan Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali. Tolong berikan nasi gudeg, tolong berikan nasi kapau. Apa yang di Surabaya itu yang sering dimakan modelnya seperti nasi kuning, nasi kebuli. Bikinkan nasi kebuli campur daging kambing. Nggak ada maulud di zaman Rasulullah. Karena antum mesti tahu, semakin kita berdoa mengucapkan ulang tahun, ikut-ikutan seperti kafir. Happy birthday to you. Nggak ada dalam Islam. Islam punya konsep, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah, kitabun muajjalah. Islam punya konsep itu. Konsepnya adalah kematian. Kita yang hadir dari saya pribadi, Bapak Ibu, saudara-saudara rahimahumullah, semua kita akan menghadap pengadilan Allah. Konsekuensi dari kehidupan kita sekarang ini adalah mati. Antum kalau tahu rahasia maulud itu adalah rahasia mati, bukan rahasia hidup. Bukan bersenang-senang seperti orang kafir merayakan ulang tahun, pergi ke Eropa, selfie di atas gunung Elbrus, Rusia, jatuh ke bawah, mampus. Bukan begitu. Makanya ada sebagian kelompok Islam di dalam kita internal Muslim, ada yang mengatakan maulud itu bid'ah. Siapa bilang bid'ah? Antum NU dan Muhammadiyah ini sudah lama berdekatan, bersaudara. Nggak pernah Muhammadiyah mengatakan maulud itu bid'ah, karena Muhammadiyah dengan NU sama. Kalaupun Muhammadiyah tidak melaksanakan maulud, memang dalilnya juga kuat. Tapi Muhammadiyah pintar bermain dalam arena politik Islam. Dia tak mau orang kafir masuk ke dalam perdebatan antara dirinya dengan NU. Nggak mau. Karena Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, memang beliau berdua adalah bersaudara. Bersaudara dalam ikatan biologis, bukan. Bersaudara dalam ikatan seperti yang menjadi simbol orang Padang. Ada pasal di syarat pasal di kita berbuat. Bukan memuji orang Padang, tapi itu betul-betul kompleksitas dalam kemampuan kita melompat melihat lebih jauh secara teologis dalam aspek antropologi, linguistik, teologis. Budaya dan bahasa menjadi satu panduan dalam kehidupan kita. Ada pasal di syarat pasal di kita pulau. Adat boleh dipakai, tapi tidak
Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam apa? Hanafiyah, Imam Malik. Semua masuk surga ini. Yang ke neraka itu orang-orang yang bukan Islam. Inna atatnal lil kafirina salasila wa aghlalau wa sa'ir. Kata Allah, kami sediakan bagi orang-orang kafir adalah belenggu, rantai, dan neraka yang menyala-nyala. Yang masuk neraka itu adalah kafir. Saya melihat kejadian-kejadian di akhir-akhir ini, termasuk yang terakhir, Gus Nur ditangkap. Kenapa Anda, walaupun Gus Nur dianggap bersalah, karena kepolisian ini punya kemampuan secara hukum pidana, mereka menguasai hal kriminalitas dalam kompleksitas kehidupan masyarakat. Ibu bapak, kalau saya mau tahu, kadang-kadang kita ini sudah saling mencurigai. Dulu dalam masjid begini, tapi tidak utuh hati kita, saling curiga. Saya kasih contoh. Tindakan politis kadang-kadang digunakan. Datang ke masjid bukan beribadah. Niat ke masjid bukan menghadap Allah, tapi niat ke masjid mencari kepentingan politik, mencari kepentingan finansial. Makanya sebelum ceramah tadi, panitia sudah menangis, kita minta ampun, kayak ini sudah menyerahkan. Karena ada COVID, dananya kurang. Mau obat COVID ada atau tidak? Keberkahan itu bergantung atas izin Allah. Tapi dalam masjid begini, hanya ridho yang kita cari kepada Allah, ilmu yang kita terima, pengalaman seorang pendakwah itu yang kita penting dijadikan sebagai pengetahuan dalam aspek hidup dan keimanan kita. Apa yang dikatakan ketika terjadi beberapa hal, jamaah bertanya sama saya, Ustaz, ini nggak usah ke Prancis ya, jauh. Ustaz, ini polisi dengan tentara ini sepertinya pro kepada Joko Widodo, Presiden Jokowi. Ini masyarakat yang tidak memahami. Karena ada yang memompa-mompa. Saya dikenal keras dalam berdakwah, tapi sasaran tembak saya jelas. Dan musuh saya cuma dua, kafir dan munafik. Itu musuh kita bersama. Saya katakan polisi dan tentara, siapapun presiden, pasti mereka ikuti perintah presiden. Kita sebagai ustaz, sebagai jamaah, intinya jangan mau diadu domba dengan aparat TNI dan titik. Itu saja. Ma'asyabah min musibatin illa bi'idnillah. Tidak ada musibah menimpa pada seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Gus Dur ditangkap, si munafik ngomong dia mampilin ke saya. Namanya mubalik terkenal di Indonesia, mubalik terbesar, Kibulin. Dia ngomong juga di Google, setelah Gus Dur upayakan polisi tangkap Refli Harun dan Ustaz Waloni. Sudahlah Kibulin, kau kalau tidak senang dengan Yahya Waloni, tinggal tentukan di mana kita ketemu, kita bakal pukul sampai mati. Artinya berkelahi secara fisik, fight. Sejak saya masuk Islam sampai hari ini, nggak pernah saya suruh orang Islam bela atau bawa saya kemana-mana. Ini orang-orang FPI, saya sudah bilang jangan kawal, mereka tetap kawal saya. Betul deh? Karena ini perintah komando Habib Banah Rizik Syihab. Kemana ustaz-ustaz kita pergi, mubalik, ulama kita berada, kawal mereka. Saya bukan ulama, saya bukan ustaz.
Makanan sematanya, Pak, masyarakat bertanya di mana keberadaan Pak Maruf dan apa kinerja selama setahun Pak kabinet Pak Maruf dan Joko Widodo. Sebenarnya sudah banyak yang kami kerjakan, cuma karena ada corona. Coba kalau masih ustaz, coba kalau masih kiai, nggak ditanya tentang aspek politis dalam konsep menampung segala macam aspirasi publik. Tapi karena sudah terjun di dunia situ, ya sudah lalai. Ulama tadi tentang ulama. Jadi ulama mana yang perlu kita ajukan tangan kita untuk kita hormat? Di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ihsaru salasan asnafin minan nasi wahum. Waspadalah kamu dengan 3 golongan jenis tipe manusia yang ada di antara kamu. Yang pertama, al-ulamaul qabilun, ulama yang lalai. Mesti dijelaskan ulama yang mana kita hormat. Karena di Indonesia ini yang namanya sopan santun masih laku di pasar publik. Asal orang santun dengan suara keras seperti ini, laku biar munafik. Coba lihat kalau munafik debat di televisi, apa dalil argumennya selalu? Apa argumen selalu? Apa dia bilang? Hati-hati kamu Rocky Gerung, publik mendengar kita. Oh, munafik. Ngaku pendakwah, kapan ceramah? Di Jawa sudah ditolak, di Kalimantan ditolak, di Sulawesi ditolak, apalagi di Kepulauan Riau karena Melayu justru ditolak. Di mana kembalikannya? Saya kemarin baru pulang dari Jawa. Orang Jawa welcome atas dakwah saya, padahal kencang keras begini. Orang Jawa dikenal lembut. Karena saya tidak mau benteng organisasi. Saya bukan NU, saya bukan Muhammadiyah, saya bukan Al-Wasliyah. Saya berdiri di atas pengakuan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Gak pernah dari awal saya masuk Islam, saya wanti-wanti dari awal tidak mau bergabung dengan organisasi Islam manapun. Kemana-mana saya dengan anak istri, 14 tahun lebih saya berdakwah. 11 Oktober 2006 sampai hari ini 30 Oktober 2020 milenial saya tetap eksis mengucapkan apa yang saya ikrarkan dari awal. Itulah watak Nabi Muhammad. Kita merayakan Maulid Nabi. Kenapa? Ada 4 aspek yang melekat dalam jiwa Rasulullah. Sampai Michael Hort, penulis buku Amerika, memuji beliau sebagai the great man in the world, manusia terbaik di dunia. Ini Michael Hart bukan orang Islam. Michael Hart ini penulis buku Amerika, orang Amerika. Dia penulis buku catatan manusia terbaik 100 di dunia. Nomor urut yang pertama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua Albert Einstein. Yang ketiga Isa Al-Masih. Soekarno, Soeharto, Joko Widodo, Gus Dur, Megawati tidak masuk di dalam. Jangan dibanding-bandingkan. Keagungan dan kebesaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diakui oleh orang-orang kafir. Ini yang dipenggal kepalanya ini Michael ini, orang Prancis ini. Karena dia bukan ilmuwan. Kalau saya mau urutkan rentetan para ilmuwan yang masuk Islam, waktunya tak cukup di hari ini. Ada Yusuf Islam, ada Maurice Buckley, ahli kandungan, ada Lawrence Edward Joseph, ada begitu banyak tokoh-tokoh kafir, saintis, orang-orang ilmuwan yang kemudian kembali kepada kita mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini agama sains, ini agama para intelektual, agama para profesor. Antum ibu bapak bersyukur biar buta huruf bisa beragama. Itu dia. Biar tidak sekolah tapi beragama Islam. Andaikan saya balik, ibu
bukan orang Islam, tadinya seperti saya, Kristen fanatis, bisa nggak masuk Islam? Bisa nggak masuk Islam? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Kami bukan menilai orang Islam yang ada di Indonesia, yang kami nilai adalah uswah, teladan yang ada pada diri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut referensi para ulama ternama di dunia, bahkan di internasional kita Indonesia, Rasulullah itu ada sifat 4 di dalam jiwanya. Yang pertama, beliau itu adalah amanah. Begitu diserah tugaskan tanggung jawab, diamanahkan oleh rakyat, diamanahkan oleh kaumnya, beliau dikenal sebagai Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Pejabat-pejabat kita, saya dari tahun 2009 berdakwah di Pekanbaru. Pokoknya setiap gubernur pasti kuliah di penjara. Penjara di Riau sini, masuk. Berganti gubernur, bergiliran setiap periode, semuanya pasti pesantren. Ambil program doktoral, penjara. Nabi, kata Nabi, ketika Amr bin Ka'ab, Abu Hurairah datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Habibullah, ya Rasulullah, man a'lamu nasi, man aqulu nasi, man afdalu nasi. Siapakah orang yang berilmu, pintar maksudnya? Siapakah yang ahli ibadah, aqulu nasi? Dan siapakah orang afdalu nasi, yang paling utama? Pejabat. 3 pertanyaan dikantar oleh Rasulullah dengan 1 jawaban. Al-aqilu, orang yang berakal. Coba, betul nggak apa yang dikatakan Rasulullah? Kalau kita lihat sekarang ini sementara pilkada, spanduk-spanduk di luar sana, Insinyur Doktoranus Ismail Muslim MBA, MBU, MBS, MBR. Coba ya, ini kan musim pilkada. Di Siak kecil saya pernah ceramah, ada yang bisik sama saya, pengurus masjid, Ustaz, tolong sampaikan beliau yang di sebelah ini diumumkan supaya dipilih oleh masyarakat. Oh, enggak. Saya kalau sudah diam-diam sudah begini duduk di masjid, memang sudah ada rencana itu. Begitu saya pegang mic dan saya hantam, raja yang suruh pilih tadi jangan dipilih. Orang yang meminta jabatan dapat dipastikan pasti tidak mana, apalagi memiliki jabatan dengan cara curang. Ini akibat dari curang kita begini, sampai pakai nikop. Iya. Apa yang kau tabungkan, apa yang kau tanam, itu yang pasti kau akan petik. Menabur kebaikan pasti akan menuai kebaikan. Satu waktu saya ceramah di Medan, tahu nggak Masjid Al-Jihad, Jalan Abdullah Lubis. Anak FPI yang bawa mobil from PPSA, pas di lampu merah datang kurcaci. 3 orang, 2 laki-laki, 1 laki-laki, 1 perempuan kecil, 1 yang perempuannya agak besar, lebih tinggi dari sini. Datang ke saya, gedor pintu, pakai bahasa Medan, saya orang Manado. Dia gedor pintu kaca itu, wah. Saya tanya apa kawan maksudnya? Oh itu Ustaz, artinya wah itu tak.
aku pintar rukun yang dia mana tahu. Orang Medan bilang mana tahan, ya tahanlah. Ini dia kiroknya. Iya, Pak Jokowi itu orang baik-baik, Pak. Orang dari kampung tadinya duduk di lingkar Jokowi dulu. Bajingan. Dan bukan orang muda, Pak Haji. Umur berapa? Pak, sama dengan mereka itu. Kalian ini yang bahaya saya lihat. Kawan, dia marah sama saya kawan. Lihatlah Pak Haji, karena tidak merasa senyum-senyum aja beliau. Memang kalau dicubit sakit Pak Haji, tapi nggak kena cubit. Gembira dia. Mukmin. Bukan berarti kita tidak berdosa. Bukan berarti kita tidak perlu duit. Bukan berarti kita tidak perlu materi. Bukan berarti tidak perlu uang. Uang. Segala sesuatu dibutuhkan harus dengan uang. Tapi uang bukan segala-galanya. Akibat materi, umur dunia, roh sukuli, hotiat. Cinta kepada dunia, akar dari segala dosa. Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Assalamualaikum ya Habibullah, Nabiullah, Rasulullah. Wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan salam. Rasulullah, ya Jibril saudaraku, ada apa? Allah mengirimkan salam wahai Muhammad, mintalah apa yang engkau kehendaki akan menyertai kehidupanmu wahai Muhammad. Rasulullah katakan, Jibril, walaupun gunung itu menjadi emas, aku tidak meminta apa-apa. Berikan itu kepada orang yang tidak punya harta, orang yang tidak punya negeri. Ibu bapak yang hadir ini, kita bukan pejabat tinggi, kita bukan konglomerat, kita bukan orang berkasta tinggi, kita orang miskin melarat. Kalau kita jujur kepada agama ini, kitalah orang-orang yang punya milik surga yang belum kenikmatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Antum sebaliknya punya jabatan, punya kedudukan, punya kekuasaan, punya harta bertingkat berlimpah sampai ke ujung langit. Tapi semua itu antum dapati dengan cara menganiaya, bahkan membunuh saudara muslim. Antum lebih kafir daripada orang kafir. Itu namanya munafik. Nabi tidak punya watak itu. Nabi amanah, Nabi syirik, Nabi tatik, dan Nabi fatona, berkulit pekerti luhur. Nabi suka berdakwah. Nabi sedang menyampaikan risalah dakwah. Dengan niat apa? Memperbaiki akhlak manusia. Karena sifat kenabian Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil, diutus engkau Muhammad menjadi rahmat bagi alam semesta. Rugi orang-orang Kristen itu, rugi orang-orang muda itu tidak beragama Islam. Jangan ibu bapak berpikir Al-Quran itu kitab orang Islam. Salah. Al-Quran bukan kitab orang Islam. Al-Quran bukan kitab satu kaum, bukan kitab satu suku, bukan kitab satu bahasa, bukan kitab satu bangsa, bahkan bukan kitab satu agama. Al-Quran syahrul Ramadan lazi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bainati minal huda wal furqan. Al-Quran itu adalah milik hudan linnas, semua umat manusia. Yang percaya kepada Al-Quran sebagai firman wahyu dari Allah, mereka disebut orang-orang mukmin. Yang tidak percaya kepada Al-Quran, mereka adalah kafir. Udah jelas. Sifat daripada Rasulullah Nabi Muhammad, arsalnaka ila rahmatan lil, sama jadi rahmat bagi alam semesta. Lalu antum menyampaikan risalah Islam takut-takut, nanti orang tersinggung, sampaikan. Jangan cuma berani mengkafir-kafirkan sama-sama Muslim. Jangan cuma berani menjalankan sama-sama Muslim. Saya menangis nonton video Pak di jamaah. Apa saya menangis? Habis
Nur ditangkap, walaupun Gus Nur bersalah secara hukum. Cobalah sesama Muslim itu duduk dengan baik. Gus, kenapa antum ngomong begitu? Ini susahnya apa, Pak? Mohon maaf. Sudah banyak ulama-ulama kita meninggalkan kita. Cara Allah untuk mengangkat ilmunya, mewafatan para ulama. Panggil Gus Nur, dinasihati. Gus, kan ngomong begitu. Kita kan sama-sama Muslim. Nggak boleh. Mari kita menjaga kesejukan di tengah pandemi begini. Bicara baik-baik. Tabayun, mengklarifikasi. Apa yang saya sudah buat saya sedih, begitu habis ditangkap. Rupa-rupanya yang ruangan kecil musola sama-sama sholat. Habis saya ditangkap, sholat berjamaah. Di dalam surat Al-Insan, Al-Mu'minun itu ada disebut. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un. Nah, di khashi'un ini, apakah pada waktu sholat itu khusyuk atau tidak? Ini sama-sama Muslim akhir zaman. Memuji emas harus dibakar. Memuji emas harus ditebak dengan palu yang berat. Makanya kepada pendakwah, saya sarankan setiap argumentasi yang kita keluarkan dalilnya harus jelas. Baik dalam dalil Quran maupun dalil hadis. Semangat tidak cukup. Kepintaran juga tidak cukup. Apa tadi disebut adab? Nggak bisa kita pakai adab Nabi menghadapi masyarakat Indonesia ini, harus pakai adab Abu Nawas. Menghadapi ular harus lebih licik daripada ular. Menghadapi iblis harus lebih licik daripada iblis. Saya masih ingat di Kristen ada dalam kitab mereka Perjanjian Baru. Kristen punya siasat begini. Cerdiklah kamu seperti ular, tulus hati seperti burung merpati. Cerdiklah kamu seperti ular, tulus hati seperti burung merpati. Sebuah siasat untuk memurtadkan umat Islam. Jadi orang-orang yang jadi munafik ini di dalam kelompok beberapa orang saja di Indonesia ini yang jadi munafik, tapi gaungnya besar karena mereka dalam lingkaran penguasa. Mereka ini bukan berani pengecut coba seperti kami yang di luar penguasa. Kalau berani, itu baru berani. Makanya saya bilang, mau tangkap saya, innalillahi. Yang begitu yang kami cari, di penjara atau mati karena Allah. Allahu Akbar. Yang ditangkap itu pelaku kejahatan kriminal sana, bajingan perampok di luar sana, begal motor, berani mati, apalagi ustaz. Cuma di ustaz-ustaz ini kan ada beberapa karakter sahabat, ada yang Abdullah, ada yang Abu Bakar, ada yang Utsman, ada yang Ali, ada juga Umar bin Khattab. Saya mengambil jubahnya Umar karena karakternya memang sama, backgroundnya, latar belakangnya sama, mantan kafir. Jangan ikut langkah ini, berat langkah ini. Saya di atas ferry cari tempat tersudut. Dengan dia itu kalau ada kafir maju kita waktu hantam. My bodyguard, my son, Muhammad ibn Syawal. Kalau Muhammad Ali ditanya, terus bodyguard Ali, siapa bodyguard kamu Ali? My bodyguard, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak punya telinga, tapi dia mendengar. Dia tidak punya mata, tapi dia melihat. Ibu bapak, dalam perjuangan dakwah ini tidak mudah. Saya masuk Islam dicaci maki, dihina, bahkan sudah pernah dianiaya oleh kafirun. Gak pernah saya datang kepada jamaah minta bela. Jamaah cukup doakan saya. Ya Allah ya Rabbi, berikan Yahya dan keluarga dan Ibnu anaknya kesehatan di
solatnya tidak habis. Itu penting juga. Sama dengan panitia tadi yang tidak berkemampuan. Biasanya ada pelayanan kepada anak yatim. Begitu kan? Jangan khawatir. Insya Allah kita negara Indonesia negara berkembang. Untuk melihat status dan lompatan politik global terkait dengan apa ini? Pandemi coronavirus, virus COVID-19. Tunggu saja. Usai pelantikan Presiden Amerika, insya Allah isu tentang pandemi ini juga putus finish. Gak percaya insya Allah, nanti kita lihat. Betul atau tidak? Dalam studi antariksa, studi atmosfera, corona itu adalah lapisan tipis matahari yang mengandung suhu panas 1 juta derajat Celcius. Dia akan tampak pada gerhana matahari penuh. Wajahnya, warnanya keabu-abuan. Itu namanya corona. Entah punya relevansi dengan virus ini, tapi tahun 2012 Amerika dan China sudah terjadi pertarungan dagang, hubungan kekuatan bilateral dua negara raksasa. Jadi ini tinggal kiblatnya ke China atau ke Amerika. Amerika selesai juga pada ini. Makanya Ronald Reagan nggak pernah takut. Itu kafir, nggak takut dia. Tapi kita negara berkembang, ikuti saja ke sana. Bulan Juli saya ceramah ada di YouTube bahwa semua ini adalah bisnis, permainan yang manis, tapi sayang ketahuan. Satu analisis dalam sistem medical. Kalau memang betul-betul bukan bisnis, setiap penyakit pasti ada gejala. Dirubah oleh sistem medical. OTG, orang tanpa penyakit mana kawan tidak punya gejala, sedangkan mention saja ada. Di bulan puasa tadi, bulan puasa, ente dari lapas siang, kolak dan sesuatu jauh-jauh. Di bulan Ramadan, begitu buka puasa, apalagi badan bodi-bodi begini. Ada contoh lagi satu. Main-main ini, warna ada yang ganggu Ustaz Yahya. Kolak, jeruk, jus 1, jus 2, jus 3, pokoknya segala macam. Itu dimakan duluan. Awak tidak buka puasa kopi hitam sampai Tuhan merasa kuat. Tapi belum mati-mati juga saya. Minum itu sebentar mulai keringat dingin. Kentut. Sudah begitu datang ke toilet, mencret, ada beda. Virus nggak ada gejala, sudah ada kawan. Berhenti kasihan Tuhan. Sudah berhenti ketol. Pak Jokowi muncul terus, mainkan terus, bayar. Tapi Kak, betul juga saya ceramah. Akhirnya Pak Muldoko ngomong, tolong dokter-dokter, jangan mencret yang dia bilang kok. Jadi kita dan undangnya di negara ini nggak boleh ditangkap. Kalau mau tangkap itu, jalan ke hutan sana, mabuk-mabuk di jalan, di perbatasan Riau dengan Jambi, Kecamatan Kemuning, tua Hapulumongan.
bahkan perjamuan di gereja. Oh, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Minumlah darah Yesus. Innalillahi ampun kolesom. Inilah darah Yesus. Ada kalian rupanya. Ibu-ibu yang tidak biasa minum alkohol pulang dari gereja minum. Nah, main-main kawan, ampun kolesom. Kadar alkoholnya 5%. Begitu jemaat pulang, saya majelis gereja, mana sisa darah Yesus itu? Ayo kita mainkan. Tuangkan. Pulang saya ke rumah. Istri saya kata, "Hei, kau ini wanita atau setan?" Baru saya tahu sekarang. Wanita dengan setan sama-sama alat iblis. Alhamdulillah dapat hidayah masuk Islam. Konsep yang saya ajarkan dulu, bagaimana ke neraka, berbanding terbalik dengan sekarang. Bagaimana manusia ke surga? Makanya tujuan dakwah kami ini cuma dua. Mukmin saudaraku kokoh dalam akidah Islamnya, dan orang kafir masuk Islam. Tapi jangan semua kawan. Kalau semua siapa yang di neraka, kan begitu. Habis kau. Ini ada yang kurang panitia ini. Kopi hitam gak ada. Sudahlah, tapi sudah tahu saya. Dari pertama sudah mengeluh. Ini komentator juga pakai bahasa politik. Ini bahasa tidak bagus ini. Kita kedatangan tamu, bukan kedatangan tamu. Ini memang begitulah manusia di Indonesia ini memang mengaminkan tamu. Tapi kalau yang datang sini orang kementerian, dan datang sini ketua DPR, yang terhormat, yang termulia, kalau Ustaz paling kan dia berpikir keluar amplop kami, kalau Ustaz yang datang. Tapi kalau pejabat dia itu tadi. Antum tidak tahu yang datang ini bukan Ustaz Yahya, Umar bin Khattab. Allahu Akbar. Awak pakai cara orang Melayu, gak pernah kesimpan di mulut dan di dada. Keluar semua. Pilih kalian. Gak ada. Di Jawa pun saya kenapa modelnya begini. Gak mau merubah sifat saya. Memang sudah begini. Ada kiai yang sudah almarhum, Kiai Haji almarhum Hasyim Syari. Dengan profesi yang pernah temu saya. Nah, tolong kalau berdakwah, karena kita ini hidup pluralistik. Indonesia ini majemuk. Tolong kalau berdakwah, jangan terlalu kencang suaranya kepada yang di sebelah. Saya bilang, saudara Pak Kiai dulu ini sudah tua, cuci kaki bobo. Saya pernah ke neraka Pak Kiai. Pak Kiai tidak tahu jalan ke sana. Pak Kiai cuma tahu satu jalan, yaitu ke surga. Sudahlah, itu bidang saya Pak Kiai. Jangan dilemah-lemahkan sana. Ya? Oh. Percuma. Berkah yang dinilai oleh Allah tanpa disuruh. Ini tidak ada berkahnya sama sekali. Karena tidak terpaksa. Allahu Akbar. Dan memang begitu dalam Islam. Innamal a'malu niat. Antum sudah niat. Tiba-tiba sudah waktunya untuk terbang flight. Diumumkan. Attention please. Bapak Samsul, pesawat. Segera naik pesawat. Antum sudah butuh, niatkan sholat. Sah nggak sholatnya kita? Sah. Antum dihitung sah sholatnya. Perhatikan. Sudah sah. Nah, ini belum. Ini kan karena terpaksa saja. Coba nanti kalau saya rasa paling tidak manis ini. Bismillah. Tapi manisnya juga. Sudah dingin. Sudah dingin. Habis ceramah pasti kentut-kentut saya ini. Gak apa-apa, anak saya. Relax. Di Makassar saya ceramah keliling 3 malam. Orang pendek, pada saudara narkotika ikut saya. Kaumnya
Ustaz tidak pakai sabu-sabu. Sabu-sabu apa nih? Tidak, sudah 3 malam saya sudah mau mati. Ustaz ini Ustaz masih tetap sehat. Habis ceramah minum kopi di warung dengan preman-preman tukang beca sampai subuh, Ustaz masih kuat. Di mana rahasianya? Di mana rahasianya? Rahasianya itu keikhlasan dan sabar membimbing umat. Kan ini saya kemana-mana. Coba kalau Ustaz-Ustaz ini begitu semua, apa nggak kuat Islam kita? Dan jaga persaudaraan ini. Jaga, jangan saling menyakiti sesama Muslim. Berkasih sayang. Ada sesuatu diselesaikan secara persuasif. Aparat dengan masyarakat, masyarakat dengan aparat, ada sesuatu saling berkoordinasi seperti ini tadi panitia umumkan. Bukan saya melarang antum pakai masker, pakai saja. Karena kalau tidak didenda. Pakai setengah 100.000, nggak pakai sama sekali 250.000. Apalagi nanti akan ada vaksin. Belum apa-apa sudah saling curiga. Jangan-jangan divaksin saling membunuh. Kita tidak. Coba juga jangan terlalu suuzon. Jangan terlalu suuzon. Kalau vaksin itu ada nanti lebih bagus. Tapi kalau boleh saya sarankan, Pak Jokowi lebih dulu lah. Betul apa betul kawan? Iya apa iya? Pak Jokowi dulu di depan publik bisa baru disusul oleh para menteri. Ini kan sudah jadi kontroversi di masyarakat. Nah, menertibkan dunia tidak ada lain kecuali dengan ilmu. Iwamun dunia di arba'ati asal. Tertibnya dunia, teraturnya dunia bergantung kepada 4 orang. Yang pertama, bi'adli ulama, ilmu para ulama. Bi'adlil umara, adilnya pemerintah. Bisa kewatil akniya, kedermawanan orang-orang kaya. Dan yang keempat, bidawatil fuqara'i, doa orang-orang miskin. Pak Jokowi kasih contoh. Assalamualaikum. Baru Pak Jokowi tayangkan di semua TV swasta. Ini vaksin dari Cina ya. Saya duluan. Ibu bapak kan sering curiga pemerintah ini. Sampai di dalam debat bergengsi Indonesia Lawyers Club. Publisher bertanya dengan data, si profesor kamu menjelaskan. Selalu analisis logika, analisis medis itu bukan logika, analisis medis yang merusak berdasarkan ketentuan penyakit disertai dengan data-data harga maupun konsekuensi yang akan terjadi, apakah kemaslahatan atau mudarat yang akan kita terima. Nah, jelaskan secara ilmiah. Publisher anggota DPR, ini satu mewakili pemerintah. Masyarakat kita itu bukan masyarakat bodoh lagi, orang-orang di hukum saja yang kukunya kotor-kotor sudah pandai. Karena sudah dicernahkan oleh apa? Media sosial. Jelaskan kepada masyarakat. Karena kalau tidak mau jelaskan, beginilah jadinya. Undang-undang cilaka, omnibus law dan lain sebagainya. Bahkan ada seorang lawyer terkenal di Indonesia, bukan beragama Islam, namanya Hotman Paris Hutapea. Beliau sendiri mengatakan, saya sudah baca khusus dalam pembahasan pertanahan. Kalau masyarakat Indonesia baca pasal ini, maka semua akan turun ke jalan. Tapi kalau dibilang boleh nanti ditangkap lagi. Bilang saja, ini menunjukkan tidak ada presiden Indonesia terbaik kecuali presiden saat ini, Joko Widodo. Kalau jawabannya ribut kawan. Jangan bilang buruk, jangan nanti ditangkap dengan delik. Begitu ya. Saya nggak punya kepentingan, tapi maksud saya Pak Jokowi dan para jajaran menteri dulu contohkan. Nah, saya khawatir kalau tidak dicontohkan masyarakat menolak. Kami sebagai ustaz nggak boleh mengatakan jangan mau. Nggak mau saya nggak mau terjebak dalam persoalan politik. Tapi kalau misalkan presiden terbaik ini yang paling terbaik semua dan presiden semua yang ada. Jilid, dia mau berjilid-jilid. Dan ada satu kali Pak Jokowi, setiap kali ada masyarakat meninggal, beliau tidak pernah mengucapkan bela sungkawa. Nah, itu kelebihan beliau. Iya, memang betul Pak. Waktu orang mati di TPPS apa? Tempat pemungutan suara TPS. Nggak ada boleh bunyi atas nama negara selaku Presiden Republik
Islam secara syar'i, orang yang meninggal sesuai dengan hukum Islam harus dikuburkan menurut syariat Islam. Bukan ditimbun itu. Kalau di Kristen kan nggak boleh pakai kiblat, kasih pakai cembatu, kasih kubu-kubu, sudah ada berangkat ke neraka selesai. Das kubu-kubu, taruh masuk samping berlian. Wah, baru sekarang saya tahu. Rupanya boleh pakai sepatu, boleh pakai jas, boleh bawa barang emas, bawa Porsche. Yang apa itu? Yang mahal itu. Rolex, pakai Rolex lapisan berlian. Untuk apa? Supaya begitu mungkar nanti datang, tunggu dulu. Nah, ini sokok Rolex. Wah, ya, ini berlian, jangan diingat saya mungkar. Mungkar kan pintar sekali. Kalau bangunkan mayat itu, Iqra kita bakal dinafsikan yauma 'alaika hasiban. Setiap manusia akan bertanggung sebagaimana perbuatannya, menghisab. Allah menghisab manusia sesuai dengan amalnya masing-masing. Kristen, Hindu, Buddha, apapun agamanya akan didatangi oleh mungkar dan nakir. Kepada jamaah, mungkar kesebangunnya pakai kaki. Saya pun yang pura-pura bangun. Waktu di Rio NU atau Muhammadiyah, saya NU. Kalau NU pun surga gua agak dekat ada ya, lampu merah ada giling kemarin. Ada karena organisasi Islam kita jadi sombong ya. Jangan sombong, nggak ada organisasi di sana. Makanya saya tidak berorganisasi. Paling gampang membunuh saya dan tangkap saya. Nggak ada pengawal saya, anti kawal saya. Nggak ada. Sudah mewakafkan diri dari bukan wajib. Nggak ada kepentingan saya berdakwah kecuali hanya untuk kemuliaan order precious untuk Allah dan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala kemuliaan hanya bagi Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kepentingan lain. Saya bukan dari masa kemarin. Saya mempersatukan manusia. Yang kunut saya kunut, yang tidak kunut juga saya tidak kunut. Kunut adalah doa, yang tidak kunut lebih cepat, lebih bagus. Saya tidak suka kalau dari imam subuh, karena saya orang dulu dari luar, sekarang masuk Islam. Tidak mau mengacaukan barisan ukhuwah Islam. Ada saya kunut, pasti ada jemaah yang tidak kunut. Yang tidak kunut pasti akan marah sama saya. Ada saya tidak kunut, yang kunut pasti marah. Mari bersikap begitu jemaah, karena sekarang ini kita butuh persatuan. Biar saja mereka menghina Nabi Muhammad, asalkan kita tetap mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menggambarkan apapun. Kenapa orang kafir begitu? Saya mau kasih tahu. Kenapa orang kafir suka mencela Nabi Muhammad? Karena di Prancis, di Jerman, di Amerika, di Inggris, negara-negara Eropa dan Amerika berbondong-bondong orang mengucapkan, I witness there is no God but Allah and the Prophet Muhammad is the messenger of Allah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang mereka bakar itu cuma gambar, seperti Habib Rizik dibakar fotonya. Gak mempan. Siapa yang bakar? Kelompok kecil yang suka mengadu domba masyarakat dengan pemerintah. Berarti apa? Kelompok kecil yang suka mengadu domba masyarakat dengan pemerintah. Jadi tidak bagi kepolisian. Kelompok kecil yang suka mengadu domba masyarakat dengan pemerintah. Analisis hipotesis dalam studi kasusnya begini. Ketika Menteri Agama mengatakan persoalan good looking, Syekh Ali Dagar ceramah di Lampung, terjadi penikaman. Coba perhatikan video itu. Saya bermain karate. 1, 2, 3 sasaran, langsung dia tembak, dia tikam. Orang kalau kurus dan badannya kuat, keras, sudah dipastikan mengkonsumsi double L, Valium. Orang jadi kuat, biar kecil badannya. Menurut Syekh Ali Dagar, badannya kuat. Tadi pagi juga saya kirimi video di Cinere, orang gila merusak masjid. Bapak Ibu kira tidak ada dalam hadis. Jadi masa tidak kubsitianaku wajani wa majalnahu. Hindarkanlah masjidmu dari anak-anak kecil dan orang-orang gila. Ada di hadis. Semua yang terjadi yang pernah sementara dan akan terjadi sudah disebutkan
kesempatan supaya dengan domba masyarakat menuduh pemain. Nah, ini pertarungan politik, percaturan politik. Kebetulan saya kalau nggak ada waktu senang di laptop saya bermain catur dengan politik, dengan komputer. Jadi saya tahu di politik, oh begini. Jadi saya nggak perlu dikawal oleh siapapun. Kalau saya keras begini, nggak pernah mendengar bisikan dari pos manapun. Saya menjalankan dakwah sesuai dengan keterangan hadis dan Quran. Nggak pernah saya mendengar siapapun saudara muslim membisikkan di telinga saya. Jadi gampang kalau proses hukum kepada saya. Begitu ditikam, ribut. Sampai yang tikam orang kafir atau orang Islam? Orang Islam. Mana nih muda-muda ini? Anak muda. Desa lagi. Mana yang muda-muda? Hati-hati lagi. Berhati-hati lagi. Kalian ini paling rentan. Dibayar 300 juta. Dibayar 200 juta. Kau cari ustaz mau datang. Kau tikam. Aku sudah ustaznya ya. Sini kau. Coba mamanya kalau ada. Coba saja lah. Ya. Kesini aja dulu. Mungkin meetingnya akan masuk ke kepala. FPI mundur aja dulu. FPI tidak masuk. Biar aja dulu. Kemudian apakah ustaz-ustaz bisa berkelahi? Tidak. Di kampung halaman saya ada satu masyarakat kenal saya, pintar tapi tukang berkelahi. Biarkan saja, jangan dicetak. Suruh maju aja ke sini, masyarakat jangan bela, jangan aja. Kemudian ustaz bisa fight atau tidak? Kalau serang ke sini belum sempat sampai sudah saya lepas tahu. Ada cerita. Kalau dia mati paling 5 tahun, saya masuk 10 tahun dan membela diri. Begitu diserang. Membela diri dalam studi tidak bukan menyerang tapi membela diri. Daripada saya dihabisi saya balas kemudian. Tapi ustaz sudah bunuh dia nggak apa-apa. Berapa puluh tahun siap umpamanya 10 tahun 48 keluar tambah 10 tahun dari 50. Tapi Al-Quran sudah full 30 juz. Sekarang di penjara kan nggak keliling-keliling, cuma di dalam sel. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila. Hafal Quran 30 juz keluar dari kencang. Bukan tambah dulu. Maka ada ustaz yang pasrah, ada yang melawan. Insya Allah kami pendakwah ini, pemerintah sudah syukur, polisi dan tentara harus bersyukur. Mana mampu polisi tentara mengurus masyarakat begini yang brutal sekarang ini. Yang mampu itu adalah ilmu ulama, ilmu para ulama. Bukan saya ulama, saya memakai ilmu ulama membantu tugas negara, membantu tugas kepolisian supaya tidak ada masyarakat yang brutal melakukan tindak pidana. Kalau menangkap ustaz, gak mungkin. Polisi punya aturan main, polisi punya pikiran. Segelintir orang termasuk si Cipulin munafikun tadi itu. Saya bilang sama dia, kalau kau tidak senang sama Ustaz Yahya, sama-sama kita tinggal di Jakarta. Di mana kita jumpa? Duel kita, baku mati kita. Jangan pakai barang tajam, pakai tangan kita fight. Nah itu baru masyarakat bisa lihat siapa yang mati berarti dia munafik. Siapa yang hidup berarti Islamnya betul. Begitu. Siapa mati, siapa kalah berarti dia bukan Islam. Siapa menang berarti dia Islam. Begitu cara bertarung. Jangan dikit-dikit lapor. Terbiasa bangsa ini cengeng apa-apalah. Lapor. Yang lapor begitu itu anak kecil, perempuan. Maunya lapor, ngadu. Apa istilah perempuan? Apa bu istilah kalian? Apa? Kalau sakit hati sama suami apa namanya? Curhat. Yang curhat itu wanita, perempuan. Papi iya mami. Curhat itu perempuan apa mami? Papi kan sudah tidak jadi bupati. Iya, tolong dong belikan HP sebesar itu mas minta orang baik. Mudah-mudahan gak begitu hukum kita Pak ya. Gak begitu hukum kita ya. Adil, diadil umaroh, adilnya pemerintah. Coba kalau ikuti ini munafik orang-orang ini, pemerintah ikuti mereka. Buser jahanam, pasar jahanam yang sudah mengeluarkan dana pemerintah 94, sekian miliar. Jangan, bukan kita tidak tahu, berhenti yang begini. Berhenti. Maka saya bilang kepada ustaz, kepada para
2 kali